Bang Edi deg-degan kayaknya ya. Benar, betul. 2, 1, tinta. Slow. Kotak suara. Kota suara? Yes. Suara-suara. Suara-suara, oke. SMA. SMA. Pemula. Pemula. Ulang. Tanam pinang rapat-rapat. Oke. Di sela-sela pohon kelapa. Ya. Menyongsong pemilu 2024. Pemilih pemula siap-siap berikan suara. Yeay. Oh yeah, oh yeah, yeah yeah. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Yeay, yeay, yeay. Ya, Hai, halo teman pemilih. teman pemilih. Waalaikumsalam ya. Dan jumpa lagi bareng kita berdua, saya Gina Febriona, Saya Rana Ulan, di podcast KPUM. podcast KPU Kota Medan di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Ya, satu kali ya. Pokoknya kayaknya udah banyak nih teman-teman pemilih yang menunggu-nunggu kita ya. Cile. Episode selanjutnya apa temanya gitu ya, Mbak ya? Betul. Penasaran. Hari ini nih kayaknya pembahasannya seru nih. Ya, tentang apa kira-kira nih, Mbak? Yang kita hadirkan juga seseorang yang masih 17 tahun juga kayaknya. 17 tahun plus ya. 17 tahun plus ya. Kali ini tentang pemilih pemula jadi sasaran, program kreatif untuk guide pemilih 17 plus. Iya, Yes. kita sudah hadir bersama kita anggota KPU Kota Medan, Bapak Edi Suartono, yang juga adalah Ketua Divisi Sosdiklik, Pak Humas dan SDM KPU Kota Medan. Selamat datang Pak, selamat datang kembali di podcast KPUM, podcast KPU Pemilihan Umum Kota Medan. Yes. Gimana terima nih? kasih. Aku manggilnya abang ya. Ya terserah saja. So deket ya. Baru ketemu ya. Senyamannya aja ya Pak. Bang Edi Iya, apa saya kabar? nanya. Baik, sehat alhamdulillah. Karena kan pembahasannya tentang anak-anak muda 17 plus ya. Iya. Gitu ya. Jadi biar abang dulu nih biar lebih enak ya. Di depan kita juga ada minum nih, kita Oh iya, kayaknya aduh memang supaya Medan, mau cocok kali ini dapat minum Kan panas teman ini. pemilih. supaya cair ya. Tapi ini warnanya putih ya. Lebih Mau sehat. Alhamdulillah. Mau ngopi Bang Edi? Ya, ini dulu yang putih yang ada. Ambil dulu. kopi dong teman-teman ya. Nah ini nih seru nih Oke. pembahasannya ya. Kayaknya pembahasan yang memang ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman pemilih ya yang sedang menyaksikan kita ya. Ya. Pemilih pemula jadi sasaran. Sebenarnya KPU Medan ini udah punya program gak sih untuk para pemilih 17 plus? Karena kayaknya 17 plus udah mulai bisa milih ya, Kak Wulan ya. Apalagi Gimana? nanti diprediksi tahun 2022 itu jumlah pemilih 17 plus ini akan sangat meningkat drastis. Wah, Ya. oke. Iya, jadi memang KPU Kota Medan sebenarnya secara khusus terkait dengan pemilih pemula ini kita kan program dalam artian khusus untuk pemilih pemula sebenarnya sudah kita kita masukkan ke dalam program yang namanya Relawan Demokrasi. Di situ ada kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemilih pemula sebagai katakanlah pelaku yang melaksanakan sosialisasi. Ya. Jadi di KPU Kota Medan sejak 2019 yang lalu ya pemilu, kemudian 2020 itu kita melaksanakan program Relawan Demokrasi yang salah satu segmennya adalah segmen pemilih pemula. Nah bedanya kemarin di 2019 itu pemilih pemula itu hanya salah satu saja dari sejumlah relawan demokrasi yang ada. Jadi ada 55 orang yang kita rekrut. Nah ini kan programnya KPRI waktu itu ya, yang mengharuskan ada relawan demokrasi. Nah di sini kita merekrut sebanyak 55 orang dari 10 segmen. Salah satu segmennya adalah segmen pemilih pemula. Ya. Nah disitulah kemudian cerita awal kemudian bagaimana keikutsertaan pemilih pemula di dalam proses-proses sosialisasi kita dan menjadi sasaran kita untuk kita katakanlah kita jadikan sasaran untuk disampaikan sosialisasi. Begitu. Oke. Jadi ini untuk pemilih pemula sendiri ini ada dua fungsi gitu ya Pak. Jadi sebagai pemilih mereka menggunakan hak pilih sebagai objek berarti di situ dan juga sebagai pelaku atau membantu KPU dalam rangka mensosialisasikan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti. Iya, jadi berdasarkan pengalaman 2019 kemudian dilanjutkan kita kemarin di 2020 yang
selain itu 2020 kemarin kan pemilihan kepala daerah ya. Kita juga ada ikut kemarin secara khusus ada program kita atau katakanlah kegiatan yang kita alokasikan untuk merekrut relawan demokrasi. Tapi terbatas pada 5 segmen waktu itu. Tapi segmen pemilih pemula tetap kita prioritaskan. Kenapa? Karena mereka adalah bagian yang penting menurut kita untuk dilibatkan di dalam katakanlah kegiatan sosialisasi. Nah 2024 nanti apalagi ya. Jadi akan kita ikut sertakan para pemilih pemula yang notabene adalah sudah punya hak pilih ya, karena kan umurnya 17. Jadi syarat memilih itu kan umur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, pemilih pemula kan ada di ruang antara 17 sampai 19 tahun itu. Begitu. Iya, Mbak. seperti tulisannya Bang Edi nih ya, Oh saya ya? pernah baca juga ya. Iya, Jadi pemilih iya. pemula 17 plus ini nggak hanya jadi seperti yang dibilang ya, nggak hanya jadi objek, namun juga pemain ya. Iya. Pemain ya. Iya, artinya pemilih pemula harus berperan aktif juga di situ. Tidak hanya Oke. sebagai penonton, tidak jadi objek, tapi juga dia diberi kesempatan untuk juga ikut terlibat sebagai tadi saya bilang sebagai tenaga relawan demokrasi, atau kemudian bisa juga jadi penyelenggara, misalnya apakah di petugas kecamatan yang PPK atau PPS kelurahan dan seterusnya. Umumnya kan 17 plus ini ya mainnya itu ya kan di sosial media Benar. gitu ya, sosial media, internet, masih banyak lagi ya. Kira-kira gimana sih, apakah KPU sudah siap untuk bermain ataupun masuk ke dunia sosial media bersama dengan para pemula atau pemilih pemula ini? Iya, jadi kita melihat media sosial bagian penting atau digitalisasi ya, bagian penting dari salah satu metode atau cara untuk menyampaikan sosialisasi. Ya. Nah, karena salah satu misi KPU, nah ini ya, terkait dengan kenapa penting tadi media. Misi KPU itu yang keenam itu adalah penggunaan teknologi informasi. Yang dalam hal ini adalah penggunaan media sosial salah satu, atau sekarang ini digital ya. Nah, tahun 2020 kemarin ya, 2019 apa yang terasa, 2020 ada pandemi. Kita itu kan menggunakan luring dan daring, tatap muka dan kemudian melalui Zoom ya. Ya ini kan Zoom menggunakan internet atau katakanlah fasilitas yang sifatnya online. Nah ini sasarannya memang kalau yang Zoom tadi ini rata-rata mereka-mereka yang kategori milenial tadi itu, pemilih pemula yang memang familiar dengan teknologi itu. Tapi yang tatap muka ini kita kombinasikan, biasanya kita peruntukkan untuk mereka-mereka yang katakanlah kalangan-kalangan yang bukan milenial ya, pemilih yang katakanlah tokoh masyarakat dan sebagainya. Jadi memang kita sudah memahami bahwasanya pemilih pemula yang range usianya itu antara 17-19 atau kalau di daftar apa kita itu 17 ke 30 ya, itu kan sangat familiar dengan namanya gadget, handphone dan sebagainya. Betul. Nah kita di situ coba katakanlah masuk ke dunia mereka dan tentunya melalui kita kan ada website, Yes. ada juga IG, Instagram, ada Facebook, Twitter dan terakhir ini ada podcast. Ternyata sudah lengkap ya, KPU ya sudah tahu nih ya bahwasannya juga pemilih pemula itu juga digitalnya sangat kental sekali gitu ya. Kemudian juga apa nggak takut kena hoax ataupun bully, sempat nggak gitu ya? Apalagi netizen kan banyak ya yang salah artikan apa namanya postingan kita dari KPU. Sosialisasinya mungkin dianggap terlalu dalam tanda petik lebay ya begitu ya. Ya pernah nggak kayak gitu? Berlebihan begitu. Ya pengalaman kita kena hoax kemarin kan tahun 2019 ya, tapi kan cepat kemudian kita katakanlah kita antisipasi dengan melakukan katakanlah penjelasan juga melalui katakanlah melalui media atau melalui katakanlah website tadi supaya kemudian tidak menjadi kemana-mana kan gitu kan. Nah pengalaman itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya memang di era digital sekarang ini atau kan media sosial ini rentan dengan hal-hal yang kayak gitu. Oleh karena itu para pemilih pemula kita sampaikan atau para pemilih mereka-mereka yang acap kali menggunakan ini supaya menggunakan media sosial itu benar-benar untuk yang hal yang positif. Itu kita sampaikan pada setiap kali sosialisasi kepada misalnya siswa, mahasiswa dan sebagainya. Dan bertanggung jawab mungkin ya Pak. Ya intinya kita di situ berdialog
kemudian berinteraktif, dan kemudian menjelaskan apa adanya. Jadi kalau bertanya itu misalnya bertanya ini itu langsung saja ke kita, ke KPU-nya, kan begitu ya. Jangan kemudian merujuk sana sini tapi yang belum tentu benar. Nah, jadi ini yang sebenarnya mau kita sampaikan juga di lewat media sosial itu, bahwasanya kita siap untuk melayani, karena KPU kan prinsipnya melayani ya. Yes. Melayani secara tatap muka seperti ini atau virtual juga kan gitu. Kita membuka ruang-ruang itu begitu. Oke, jadi juga lengkap sekali informasinya di sosial media ya, Iya. tahapan pemilu dan yang lain sebagainya. Iya. Apa tidak takut, maksudnya nantinya bakal kurang menarik gitu diterima sama masyarakat ataupun bersifat formal dan juga kaku? Gimana sih tips dan triknya KPU bisa memberikan informasi yang informatif? Iya, jadi memang para pemilih-pemilih ini kan orangnya katakanlah mereka-mereka yang usianya sangat praktis ya, mau yang tidak formil-formilan, instan dan sebagainya. Kita paham lah dunia itu. Oleh karena itu nanti kita dengan perkembangan teknologi sekarang ini, apalagi sekarang ada berbagai metode di media sosial. Contohnya? Seperti misalnya TikTokan itu, Oh, atau iya yang saya lihat iya, udah itu apalagi wawancara singkat yang kemudiannya dirancang sedemikian rupa, kita sudah kepikiran juga. Dan memang kita di sini sedang menyiapkan tim kreatif untuk itu, untuk menyahuti maunya katakanlah para pemilih pemula yang acap kali menggunakan media sosial seperti apa. Jadi seperti misalnya ya bisa saja mereka nanti kita libatkan dalam lomba podcast, lomba TikTok, atau kemudian kita akan proaktif menyambangi mereka ke komunitas-komunitas yang mereka biasa kumpul di mana. Apakah dia di sekolah, kemudian di kampus, atau di tempat-tempat yang memang mereka sering bercengkrama. Intinya KPU siap untuk bersilancar di dunia maya dan bercengkrama dengan para pemilih muda. Asik. Untuk memastikan sosialisasi informasi kepemiluan sampai juga ke mereka. Begitu. Wah, luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong, Bang Edi punya TikTok nggak? Ya kalau TikTok kan kalau usia saya ini agak lucu juga lah ya. Tapi paling tidak joget tipis-tipis. Joget-joget itu agak ganggu juga awak ya kan. Cuman kalau untuk senyum-senyum saja oke lah ya. Paling tapi kita siap lah untuk kemudian mengikuti katakanlah tren yang ada, tanpa harus kemudian misalnya katakanlah berlebihan juga, tapi intinya substansinya sampai. Kita tunggu ya ide-ide kreatif dan juga program-program menarik dari KPU ya di sosial media juga, supaya tentunya anak-anak muda ataupun pemilih pemula 17+ ini juga semakin banyak yang juga sadar ya untuk bisa terjun langsung aktif sebagai pemilih yang objek dan juga subjek ya, dua-duanya nih ya. Agak ini ya Mbak, tambahan. Sejauh ini bagaimana kerjasama KPU dengan stakeholder, terutama dengan universitas dan sekolah-sekolah Pak? Nah, ya sebenarnya kalau kita di KPU ini sebenarnya bekerja dengan semua pihak, dan KPU kan nggak bisa sendiri. Nah, baik pada tahapan maupun tidak ada tahapan. Contoh, kita ada Rumah Pintar Pemilu. Yang ini kita dedikasikan tidak hanya kepada masyarakat luas di Kota Medan, tapi juga khususnya kepada mereka-mereka yang kategori pemilih muda tadi, seperti siswa sekolah SMA ya. Ya memang di sini di RPP itu acap kali dikunjungi ya sejak tahun 2015. Bahkan kemarin terbaru kita baru dikunjungi dari siswa SMA Budi Kebangsaan ya, dari Marelan sana. Nah intinya mereka kan ada program di sekolah maupun di kampus yang misalnya tentang menjalankan katakanlah pendidikan demokrasi, yang notabene merupakan program atau kegiatan kurikulum ya dari sekolah. Nah ini tentunya bersinergi dengan kita di sini, kepentingan dalam artian melakukan pendidikan demokrasi juga lewat Rumah Pintar Pemilu. Jadi ketemu dua kepentingan di Rumah Pintar Pemilu kan begitu ya. Betul. Akhirnya mereka menjadi katakanlah tidak pasif lagi tapi aktif. Ini yang sebenarnya akan kita intensifkan ya untuk memastikan, termasuk dunia kampus. Dunia kampus kan juga itu dengan kampus Merdeka ya. Mereka kan perlu katakanlah barang bukti bahwa mereka melakukan pembelajaran yang juga bekerja dengan para pihak. Nah di sini kita sangat katakanlah terbuka ruang untuk melakukan proses-proses saling belajar tadi. Oke, berarti untuk sekolah-sekolah ataupun kampus yang belum mengikuti program Rumah Pintar Pemilu, iya benar, kita terbuka. Itu silakan ditunggu untuk oleh Pak datang ya Edi di KPU Kota Medan. Siap.
Nah, kita mau tantang nih Bang Edi untuk main games. Bisa? Nah, inilah dia game apa lagi nih, sepak bola. Games namanya jawab spontan. Oh, jawab Ya, spontan. saya sebutkan satu kata, Bapak sebutkan kira-kira kata pertama apa yang terlintas gitu. Nggak boleh banyak pikir, Langsung langsung. sebut. Maksudnya? Contohnya misalnya gelas, air jawabnya gitu ya. Bisa ya? Deg-degan belum, Pak? Minum dulu ya. Boleh. Iya, tapi kopinya belum datang ya kayaknya ya. Tapi ulang lagi, spontan dibilang gitu terus langsung spontan gitu. Iya. Jawabannya bisa salah bisa enggak gitu. Bisa, Pak. Nggak ada yang salah ini, karena apa yang ada di pikiran Oh Bapak gitu. pertama kali. Jadi saya Iya. nunggu gitu. Ya. Iya, langsung Oke, ya, jawab oke. langsung. Kita mulai ya, Mbak. Siap ya? Mhm. Bang Edi deg-degan kayaknya ya. Benar ini betul. 2, 1. Tinta. Celup. Kata suara. Kota suara? Yes. Suara-suara. Suara-suara, oke. SMA. SMA. Pemula. Pemula. Apa? RPP. Rumah Pintar Pemilu. Tepuk tangan dong Bang Edi. Sudah ikut-ikut Kirain kita. apa? Tegar sekali ya. Mungkin kira kita bakal bertanya apa. Kita celup nanti saya celup. apa ya? Gampang kan? Kira suruh nyanyi tadi. Tapi bisa Boleh nyanyi juga, juga. Pak. Enggak, boleh. kalau pantun sudah saya siapkan. Oh, pantun, ayo. Oh, pantun ya? Boleh, boleh, Oke, boleh. khususon ini untuk pemilih pemula jadi. Oke. Ini kan di Kota Medan ya. Tapi kalau salah-salah nggak saya bersaja jangan di apa ya. Yes. Tanam pinang si rapat-rapat. Cakep. Ulang. Ulang. Tanam pinang rapat-rapat. Oke. Di sela-sela pohon kelapa. Ya. Menyongsong pemilu 2024. Pemilih pemula siap-siap berikan suara. Yeay. Makasih loh Bang Edi. Berapa hari sama berapa Bang ya. malam, Pak? Hah? Dari inspirasinya. Semalam. Oh, semalam. Bercanda ya, Boleh Pak? lagi? Oh, boleh, ada lagi? boleh. Siap. Jalan-jalan ke Pajak Sambu. Cakep. Jangan lupa beli baju. Ya. Kalau kepingin belajar pemilu, datanglah ke KPU. Yes. Balas Kak Ulan. Aduh, nggak nyiapin ini. Nanti kita siapin dulu ya Oke, kayaknya ya. oke. Supaya nggak ketinggalan ya. Terima kasih Bang Edi Sartono sudah Oke, hadir sama-sama. bersama kita di podcast kita ya kali ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, kita bakal Iya, ngobrolin pasti. seputar topik yang berbeda Karena ya. tahapan masih panjang ini ya Pak, Iya, sampai masih 2024 dengan berbagai tema. Makanya teman-teman Benar. pemilih tetap subscribe, like, follow, and share podcast KPU Kota Medan di channel YouTube Humas KPU Kota Medan supaya dapat berita-berita terbaru tentang tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Ya, betul sekali khususnya untuk pemilih pemula 17 plus ya, supaya nggak ketinggalan untuk bisa milih nih. Ini kesempatannya untuk bisa ngikutin podcast kita dan juga bisa mengetahui informasi-informasi seputar KPU ya tentunya. Nah kalau gitu, terima kasih Bang Terima kasih, Edi. Mas Oke, sama-sama Bu Gina, Thank Bu Ulan. you. Dan saya Gina Febriona. Saya Rana Unggulan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast KPUM berikutnya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja? Boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeah.